upaya pencampuradukkan dan penyatuan agama-agama dalam satu wadah, hingga tanpa disadari pemeluk tiap-tiap agama telah murtad dari agamanya masing-masing. Mereka melakukan ritual keagamaan secara bersama-sama dengan pemeluk agama lain, dengan mengadakan doa bersama antara umat beragama muslim dan non-muslim. Sinkretisme, satu ajaran ya. Ini dulu namanya Tauhidul Adyan. Zaman dahulu kala orang-orang Mesir itu ada yang sudah melakukan namanya Wahdatul Adyan atau Tauhidul Adyan, menyatukan agama-agama yang ada di dunia ini menjadi suatu wadah besar. Jadi orang Islam dicampur dengan orang Yahudi, campur dengan orang Nasrani, dicampur orang Sikh, dicampur orang dan segala macam, dijadikan satu wadah besar. Nah, ini sebenarnya tidak cocok dengan ajaran Islam. Kenapa? Ya karena setiap agama itu mempunyai ritual masing-masing ya. Kalau kita ya sudah, kita ini meyakini keagamaan kita sebagai muslim seperti sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya, dalam agama lain tidak ada. Maka orang sinkretisme itu mencari, menurut mereka mencari titik temu. Menurut mereka ya, padahal nggak ada titik temu, namanya muslim dan kafir selamanya tidak ada titik temu kan gitu. Allah menciptakan surga dan neraka itu karena ada orang muslim, ada orang kafir. Ya dah, titik temunya di mana? Kalau urusan akhirat. Apalagi kita bicara agama itu pasti urusan akhirat. Tidak ada namanya kita beragama tapi hanya untuk dunia saja. Enggak. Namanya agama itu adalah orang hidup di dunia mengurusi akhirat. Itu namanya beragama. Bahkan agama-agama yang lain mereka juga meyakini adanya surga dan neraka versi mereka. Kalau adanya surga dan neraka versi mereka, itu juga ada akhirat namanya. Ini urusan agama. Kalau sinkretisme tidak. Nah, sinkretisme itu menyatukan. Tapi jelas ini salah. Ini bukan ajaran orang-orang Mesir, tapi dulu ada namanya Jamaluddin Al-Afghani, Dr. Rifa'ah misalnya, dan beberapa orang yang melakukan sinkretisme. Kalau di Indonesia sekarang sinkretisme ini bisa berupa menjadi komunitas lintas agama. Mereka mengadakan suatu kajian bersama, ritual bersama, berdoa bersama, dipimpin oleh tokoh-tokoh bergantian, diamini bersama. Ini muskil sebenarnya. Kenapa muskil? Kenapa repot dipahaminya? Iya, kalau sudah doa bersama, misalnya tokoh muslim disuruh berdoa, ya Allah, bukan ya Allah, sebut saja wahai Tuhan kami, maka Tuhannya umat Islam adalah Allah. Kalau diamini berarti semua mengatakan wahai Tuhan kami yang bernama Allah, kan gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau yang berdoa ini adalah orang Buddha misalnya. Orang Buddha ini Tuhannya adalah Siddhartha Gautama. Maka kalau orang Buddha berdoa wahai Tuhan kami, gitu ya, otomatis yang dimaksud wahai Tuhan kami itu adalah wahai Siddhartha Gautama. Nah kalau kita umat Islam mengamininya, berarti kita juga meyakini bahwa Siddhartha Gautama itu menjadi Tuhan. Ini kan syirik namanya. Nah, belum lagi orang Hindu misalnya, Tuhannya orang Hindu salah satunya adalah Wisnu misalnya. Kalau untuk orang Hindu mengatakan wahai Tuhan kami, itu sama halnya mengatakan wahai Tuhan Wisnu. Loh, kalau umat Islam meyakini dan mengamini, berarti Tuhannya umat Islam ini Allah ditambah Wisnu juga. Ini kan runyam namanya. Ini tidak benar ya. Itulah kesalahan dari ajaran sinkretisme.